With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel we can at the storm, at the storm, at the storm. With Christ in the vessel we can at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can at the storm as we go sailing home. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Sudah lama ya tidak beribadah di gereja? Gak apa-apa adik-adik. Yang penting adik-adik tetap setia ya ikut IHMPA lewat online ya adik-adik. Yuk sekarang adik-adik siapkan Alkitabnya dan alat-alat tulisnya. Kita akan mulai ibadah kita. Kalau adik-adik sudah siap semuanya, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 90 dengan judul Yesus Sayang Padaku. Yuk adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pada hari ini Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan berkati kami dari awal hingga akhir IHMPA ini, agar kami boleh memuji-muji Engkau dengan sungguh-sungguh, dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dari KC 33, Tuhankulah Gembalaku. Tuhankulah gembalaku, olehnya ku tentram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Nah, adik-adik, kita akan pisah kelas. Adik-adik akan, untuk anak TK, adik-adik akan diajar oleh Kak Pinkan, dan untuk anak kecil, adik-adik akan diajar oleh Kak Erli, dan untuk anak tanggung, adik-adik akan diajar oleh Kak Ruli. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan, saat ini kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu.
Berkatilah kakak-kakak yang akan bercerita, Kak Pinkan, Kak Erli, dan Karulia Tuhan, dan kami juga anak-anak layan yang akan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, sekarang sudah tanggal berapa? Sudah tanggal 5 September. Berarti sebentar lagi kita akan merayakan acara Hari Ulang Tahun Pelkat PA. Biasa dirayakan tanggal berapa? Tanggal 6 September. Tapi kita akan merayakannya di acara minggu depan, ibadah HUT perayaan Pelkat PA. Jangan lupa ya adik-adik ya, minggu depan ikut lagi tanggal 12 September kita akan merayakan acara HUT Pelkat PA. Adik-adik sudah siap pulpennya? Sudah siap pulpennya? Jangan lupa juga siapkan juga Alkitabnya. Sekarang kita akan merekam cerita yang dibaca dari Kitab Perjanjian Baru. Dari mana? Dari Yohanes 1 ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Namun hari ini yang membaca Alkitabnya adalah teman kita yang bernama Audrey Usmani. Audrey, sudah siap membaca firman Tuhan hari ini? Adik-adik, dengarkan ya. Audrey akan membaca firman Tuhan hari ini. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang-orang yang berseru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Audrey untuk bacaan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, kakak mau bercerita tentang seorang tokoh. Tokohnya itu sangat terkenal, yaitu yang bernama siapa? Yohanes Pembaptis. Adik-adik tahu gak sih siapa sih Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis ternyata adalah seorang saudara bersama dengan Yesus. Hubungan saudaranya seperti apa ya adik-adik ya? Ternyata ibu dari Yohanes Pembaptis yang bernama Elisabeth adalah kakak dari ibunya Yesus yang bernama siapa? Ayo, siapa ayo ibu Yesus? Ya, betul sekali, Ibu Maria. Adik-adik, tahu nggak? Dulu waktu Yohanes belum lahir, Zakaria dan Elisabeth itu lama sekali menunggu seorang anak. Sampai mereka sudah tua adik-adik, mereka sudah oma dan opa, belum juga mendapatkan seorang anak. Akhirnya
malaikat Tuhan datang kepada Zakaria. Namanya Gabriel, datang kepada Zakaria dan kasih tahu bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka harus memberi nama Yohanes. Tapi apa yang dilakukan Zakaria? Zakaria nggak percaya adik-adik. Karena apa? Karena dia yakin kan si istrinya itu Elizabeth sudah tua, Zakaria sudah tua. Mana mungkin sih dapat melahirkan seorang anak lagi? Mungkin nggak? Tidak mungkin. Tapi tadi kan dibilang malaikat telah datang kepada Zakaria akan menggenapi di mana Elizabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi tidak ada yang tidak mungkin apabila dia percaya dan yakin. Akhirnya karena Zakaria tidak percaya, Zakaria dihukum nih oleh malaikat itu. Hukumannya apa ya? Zakaria menjadi bisu dan tidak bisa berbicara. Setelah Yohanes lahir, barulah Zakaria bisa bicara lagi. Dan akhirnya Yohanes tumbuh besar dan menjadi orang yang suka membaptis orang-orang berdosa dan orang-orang yang belum percaya. Makanya Yohanes diberikan nama Yohanes Pembaptis. Dia mengajak semua orang-orang berdosa dan belum bertobat untuk dibaptis. Karena perbuatannya itu, makanya banyak orang berpikir dia itu nabi. Ada juga yang mengira Yohanes Pembaptis itu adalah Mesias yang menyelamatkan seluruh dunia. Tapi kemudian Yohanes Pembaptis bilang kepada seluruh orang masyarakat yang ada di sana, Mesias yang menyelamatkan itu jauh sangat lebih besar daripadanya. Nah, adik-adik, tahu nggak sih siapa Mesias yang besar yang akan datang itu? Siapa yo? Betul sekali, dia adalah Yesus Kristus. Adik-adik, Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Dia kasih tahu sama semua orang bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Oleh karena itu, bertobatlah dan haruslah semua orang dibaptis. Nah, mengenai baptisan adik-adik, minggu lalu ada teman kita nih yang dibaptis. Siapa ya? Ada 2 orang anak PA yang dibaptis. Kita lihat ya foto-fotonya berikut ini. Nah, selamat ya kepada adik-adik kita yang telah dibaptis minggu lalu. Nah, adik-adik, kalau sudah kita dibaptis, kita percaya akan Tuhan Yesus dalam kehidupan pribadi kita, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan pribadi? Kita harus dengar-dengaran dan rajin kepada Tuhan. Kita harus sering berdoa. Kita harus sering membaca Alkitab. Dan juga kita harus dengar-dengaran kepada papa dan mama. Oke, sekian dulu ceritanya. Sekian ya. Jangan lupa minggu depan tanggal 12 September kita akan merayakan ibadah perayaan HUT Pelkat PA. Oke, sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa juga kalau adik-adik di luar pakai masker dan kalau keluar jangan lupa cuci tangan. Sekian dulu ceritanya sampai hari ini ya adik-adik ya. Sampai bertemu lagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. God bless you. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mendengarkan cerita dari kakak-kakak. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik, di layar kaca ini tertera rekening bank dari Bank Mandiri.
Bank BCA, dan QRIS. Adik-adik atau papa dan mama dapat mentransfernya persembahan itu lewat rekening tersebut. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kita akan menyanyi pujian persembahan dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat dan doa untuk persembahan. Mari adik-adik, kita lipat tangan, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Berkatilah dan materaikanlah ya Tuhan firman yang telah kami dengar, agar dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk adik-adik yang belum sempat mengikuti IHMPA pada minggu ini. Tuhan, kiranya Engkau mau kumpulkan mereka di minggu depan agar dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk adik-adik kami yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau mau sembuhkan. Dan juga kami berdoa untuk mereka di dalam studinya, pelajarannya, mengikuti sekolah baik online maupun secara langsung. Tuhan, kiranya Engkau memberkati agar anak-anak layan dapat menjadi anak yang pintar dan menjadi anak yang berakal budi. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana hari ulang tahun Pelkat PA Tuhan yang akan diadakan minggu depan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati agar pelaksanaan hari ulang tahun Pelkat PA dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kami. Kau berkati agar dapat berguna bagi pelayanan di dalam jemaat gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah ini. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 206. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Hai adik-adik, tanggal 6 September 2021 Pelkat PA GPB akan berulang tahun yang ke-62 tahun. Nah, untuk itu, pada tanggal 12 September 2021, ibadah hari Minggu Pelayan Anak atau IHMPA akan bergabung dengan ibadah Minggu pagi bersama dengan jemaat jam 8 pagi. Setelah itu, jam 10, kita akan mengadakan perayaan HUT melalui Zoom. Adik-adik harus ikut ya ibadah dan perayaan HUT, karena akan ada hadiah menarik, door prize, dan juga souvenir untuk adik-adik yang ikut ibadah dan perayaan HUT. Jadi, jangan lupa dicatat tanggal 12 September 2021 ibadah dan perayaan HUT PA GPIB. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita satu dalam doa penutup. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan karena ibadah pada minggu pagi ini boleh berjalan dengan penuh hikmat. Tuhan berkati adik-adik yang telah mengikuti ibadah ini dan juga adik-adik atau anak layan yang belum sempat berkumpul di dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, kami sudah memuji Engkau, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, di dalam aktivitas kami satu minggu ke depan. Saat ini kami akan menerima berkat-Mu ya Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Sailing, sailing home, sailing, sailing home with Christ in the vessel. We can smile at the storm as we go.